Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan abadi untukmu. Wow, kebahagiaan abadi kayak bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energimu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak sedikit berisik, anak saya ada bermain di samping saya ya, menemani ibunya readingan. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Oke, semoga kalian tetap bisa terhibur ya, dan semoga bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, untukmu ya Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa sampai kamu tidak berbahagia? Dan di sini pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat juga koneksi zodiak dan inisial kepada orang-orang yang tidak bisa membuatmu bahagia. Kenapa sampai kamu tidak bahagia? Ya, ataupun bagaimana kamu mau bahagia kalau ternyata ada yang negatif-negatifnya. Nah, apapun yang terjadi, kita lihat di kartu tarot ya. Yang pertama ada Seven of Pentacles. Wah, di sini kamu tidak berbahagia karena pencapaianmu tidak seperti ekspektasi ya. Macam contoh, kamu ingin punya sesuatu ini tapi belum terwujud, akhirnya jadi beban. Ataupun mungkin kamu punya ambisi tapi gagal. Ya, mau bagaimana lagi, serahkan pada semesta ya. Saya merasa di sini cepat putus asa ya. Kamu merasa bahwa hidup ini kok kayak merasa nggak adil ya. Saya mau begini tapi kok nggak bisa, sedangkan orang lain itu kok bisa gitu ya. Kamu merasa kayak macam ada sesuatu yang belum kamu capai, yang membuat kamu tuh hati kamu terganjal gitu ya. Oke, kita lihat pesan semesta di sini. Saya ambil 2 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang cita-citamu yang belum terwujud, impianmu yang belum terwujud, akhirnya tidak membuatmu bahagia. Di sini ada Six of Swords dan Two of Cups. Nikmati aja, jangan dibawa beban. Kamu nih bawa beban, kamu marah, kamu kecewa ya pada diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Jangan. Kenapa kamu menghakimi dirimu sendiri? Ingat, rezekimu tidak akan tertukar. Kalau mungkin saat ini bukan rezekimu, mungkin di hari esok. Nikmati aja. Anggap Dewi Fortuna belum berpihak padamu, atau keberuntungan yang tertunda. Bukan berarti kamu marah, habis itu kamu putus asa dan cuek. Marah, menjudge diri, merasa tidak adil, merasa buruk. Nggak ada di situ. Jangan. Ingat, hidup ini kalau terlalu digenggam begini itu sulit ya. Bagaimana kamu menerima kalau kamu terlalu menggenggam? Ya, buka. Makanya kalau kita berdua kan gini, ya. Ataupun kalau di Nasrani ya, begini, tapi kan dia tidak sampai genggam sekali. Ya. Biasa juga kalau di Nasrani, terimalah berkat Tuhan juga gini. Ya, kalau kita terima kan gini, bukan kayak macam kita meramas gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau di agama lain ya, tetapi semua itu kalau kita genggam itu susah masuk. Ya sama aja kamu nutup pintu, terus kamu masuk lewat mana? Jendela? Nggak mungkin kan? Harus longgar-longgar gitu. Ataupun tamu sudah tahu gini, saya mau ke rumahnya si A, si Virgo nih ya, kita mau bertamu tapi rumahnya tutup. Aduh, berarti orangnya pergi nih ya, atau orangnya nggak mau terima tamu, ya kita pulang aja. Iya kan? Coba kamu analisa seperti gitu. Orang mau datang ke rumah bertamu tapi tutup pintu, berarti secara tidak langsung orangnya nggak mau diganggu atau orangnya lagi keluar.
Tapi kalau kamu buka pintu, orangnya ada, kita panggil yuk. Nah, seperti gitu. Jadi untuk meraih cita-citamu, kamu ikhlas. Jangan karena satu kali gagal, besok lagi kamu berusaha gagal, sudah malas capek. Ataupun barusan satu kali, atau bahkan kamu barusan di apa ya, contohnya ya, saya mau usaha ini, terus tiba-tiba teman kamu bilang nggak usah, langsung kamu sudah nggak mau, sudah down, sudah mental kamu nggak apa ya, nggak pejuang gitu ya. Nikmati aja, kalau rezekimu pasti akan kau dapatkan ya. Kalau itu milikmu pasti akan kau dapatkan dari semesta ya. Jangan kamu berpikir bahwa eh kok saya mau begini kok nggak bisa ya, kok saya mau begitu nggak bisa, sedangkan orang itu bisa gitu. Karena rezeki kamu dengan rezeki mereka tuh beda, dan rezeki kamu dan rezeki mereka tuh tidak bisa tertukar. Mungkin saat ini kamu belum bisa, bukan rezekimu, tapi besok, lusa kamu tetap berusaha. Bukan langsung menghakimi diri, langsung mager. Ya itu yang semesta mau sampaikan. Kamu berusaha, semesta mendukung, kamu akan dapatkan. Ya. Oke. Kita lihat lagi yang kedua di sini ada death. Wah. Ini ada orang yang munafik. Terus mungkin di circle kamu ya, ada teman yang pura-pura baik, padahal dia jahat. Ya, playing victim, NPD, dan apa ya kalau dibilang menghasut. Ya. Pura-pura baik padahal hatinya jahat nih. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu menyikapi orang-orang yang bertopeng ya? Oke, yang bertopeng Ace of Cups dan ada Eight of Pentacles ya. Gak usah terlalu ambil pusing. Mereka kalau ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih ya lego aja. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu munafik, kenapa kamu dekat-dekat? Kamu bisa berteman dengan dia, tetapi jangan diambil hati atau jangan terlalu sensitif, jangan terlalu baper. Kalau kamu baper berarti kan kamu menyimpan amarah dendam. Ya, berarti mereka menang untuk menghancurkanmu dari segi mental. Ya. Tapi kalau kamu biasa aja ya sudah, kamu mau bikin saya apa terserah, tapi itu kan bukan saya. Kenapa kamu harus baper? Contohnya, si Virgo tuh orangnya nakal gitu ya. Tapi kamu merasa saya nggak nakal kok, kenapa harus saya tersinggung? Buktikan dong Virgo bahwa Virgo tidak nakal. Bukan malah Virgo marah, berarti ya sama aja kamu membenarkan apa yang dia katakan. Karena kamu cepat emosian. Ya. Karena orang nakal itu kan langsung temperamen kan. Bagaimana nakal nih dalam artian macam cepat marah gitu ya, cepat emosi. Jadi kamu membenarkan apa yang dia tuduhkan. Jadi semesta mau sampaikan enjoy aja, happy aja. Mereka punya hak untuk berpendapat, bukan berarti kamu harus melarang dia untuk berpendapat jelek pada kamu. Ingat, kamu tuh tidak sempurna. Kamu punya kekurangan, di mana kekurangan itu mereka jadikan senjata untuk menjatuhkanmu. Tapi ingat, kamu punya kelebihan. Tonjolkanlah kelebihan kamu. Ya, jangan kamu malah melihat orang lain, kelebihan orang lain dan membandingkannya dengan kekuranganmu. Ini yang terjadi. Jangan merasa diri kecil, merasa tidak diinginkan. Ingat, banyak yang menyayangimu Virgo. Ya. Kalau memang orang itu tidak menyayangi dan tidak mencintaimu, itu bukan tempatmu di situ. Kamu cari orang yang bisa menyayangi, mencintaimu, dan lebih baik paling utama mencintai diri sendiri. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Swords ya. Kamu sendiri yang ini kan ada kata-kata jelek. Kamu yang menyakiti dirimu sendiri dari pikiranmu. Saya tidak berharga Kak Ica, saya disakiti, saya jelek, saya gemuk, saya ini, saya itu. Bisikan-bisikan orang yang mulut-mulut ember kamu dengar dan bawa ke perasaan kamu. Akhirnya kamu tuh tersinggungnya luar biasa, sakit hatinya luar. Padahal kalau dibilang ya mungkin mereka cuma bicara-bicara biasa aja. Kak Ica itu nggak biasa, saya sakit hati. Kenapa harus itu kan yang saya bilang gini ya. Kalau kamu terlalu baperan, itu yang akhirnya membuatmu terluka, membuatmu terpuruk karena dirimu sendiri. Kamu nggak sayang dirimu. Biarin aja mereka jelek-jelekan kamu. Kalau kamu terlalu baper, berarti kamu mengiyakan bahwa memang kamu tuh orangnya buruk. Kamu mengiyakan bahwa kamu orang tidak berharga. Kamu mengiyakan, jangan mengiyakan kalau memang kamu merasa bahwa saya ini bahagia, saya ini berharga. Saya ini sempurna untuk diri saya ya, bukan sempurna di mata Tuhan. Kalau ada kurang-kurangnya, saya koreksi diri. Nah itu, kalau memang mereka cerita saya dan betul, berarti saya harus introspeksi diri. Kalau tidak benar, ya sudah, saya cuek aja. Iya kan? Karena kritikan orang itu ada dua. Kritikan yang membangun dan yang tidak membangun. Kamu ambil aja yang membangunnya.
Dimana kamu harus introspeksi untuk hidupmu lebih baik lagi. Kalau yang tidak membangun ya nggak usah dipedulikan. Nah ini kamu tidak mau introspeksi diri, tapi kalau untuk yang negatifnya kamu simpan, terbalik. Yang membangun kamu tidak pedulikan, malah yang kamu ambil yang negatifnya yang kamu simpan di hatimu. Pendam aja. Ya, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada orang-orang yang menjulitinmu dan akhirnya kau yang terluka karena pikiranmu. Tuh. Ya, Queen of Swords. Queen of Wands dan Ten of Pentacles ya. Gak usah terlalu dipusingkan, happy aja nih, happy. Walaupun banyak beban ya. Kalau kita bilang ini sudah nikah, punya anak, itu kan bebannya banyak ya. Gak usah terlalu pusing, happy aja. Walaupun mungkin kamu tersakiti, happy aja. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya tuh. Ya walaupun sendiri. Kalau memang kamu tidak bisa, ya cari aktivitas. Supaya kamu jangan terlalu baper dengan perkataan orang. Supaya pikiranmu itu jangan fokus pada mereka. Ini kan kamu banyak mager, banyak diam, sensitif, menarik diri dari orang. Jadi itu yang kamu merasa bahwa itu yang kamu pikir-pikirkan. Kalau memang kamu bisa sendiri, ya cari bisa membuat hidupmu bahagia dari dirimu sendiri. Tetapi kalau tidak, ya kamu harus bisa bergaul atau beraktivitas supaya pikiranmu itu jangan terfokus pada orang-orang itu saja, atau penyesalan di masa lalu, ataupun merasa diri kecil. Ya, ingat kamu berharga, kamu tuh spesial, kamu punya kelebihan, tapi terkadang kamu tuh tidak melihat dari kelebihanmu, kamu hanya berfokus pada kekuranganmu, dan kamu membandingkan dengan kelebihan orang lain di sana. Kamu mau membuat dirimu bahagia adalah di mana kamu harus membandingkan antara dirimu saat ini dan dirimu masa lalu, bukan membandingkan antara dirimu dan orang lain, beda. Dimana kamu membandingkan dirimu saat ini dengan masa lalu, di mana ya kamu lihat dulu mungkin saya belum punya mobil, oh sekarang saya sudah punya mobil, saya bahagia. Bukan lihat kamu sudah punya mobil, lihat tetangga punya helikopter, mau juga helikopter, ngapain? Ingat rezeki kita itu tidak sama. Mungkin kadang-kadang kita di bawah, dia di atas, besok mungkin ya sama, dan bahkan mungkin kita yang lebih dari mereka. Yang penting kita usaha, bukan malah mental miskin. Jadi seperti gitu ya. Kita lihat lagi apa yang membuatmu tidak bahagia. Wow, ada pasangan yang santai, atau sahabat yang santai, tinggal mau pinjam-pinjam duit, atau keluarga ya. Ataupun mungkin kondisinya suami tidak tanggung jawab, istri yang boros ya. Kamu merasa tidak adil dengan hidup ini karena kok kamu yang kerja sendiri, kamu yang berjuang sendiri, dia santai-santai baik ya, serasa bujang. Dan bahkan mungkin kamu merasa hidupmu kayak janda atau duda, serasa tidak ada orang di sampingmu, kamu berjuang sendiri, merasa kesepian, atau bahkan ya kalau masih pacaran ya serasa jomblo padahal ada pasangan. Kamu merasa tidak diinginkan, tidak dihargai, sehingga ya kamu pendam itu. Ya, kenapa harus dipendam lagi, Virgo? Jangan dong dipendam-pendam, keluarkan, berikan maaf, banyak doa. Ya, yang rugi kamu sendiri karena kamu menarik energi negatif. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gak usah dipikir-pikir, sampai kamu tidur pun masih pikir-pikir. Ngapain kalau tidur dipikir-pikir dengan orang-orang yang negatif? Ya santai aja tuh, kamu marah, emosi. Ngapain emosi-emosi dengan mereka ya? Ya, gak usah pendam-pendam dalam hati, sampai tidur pun kamu bawa dalam tidurmu. Ya akhirnya kamu mimpi buruk, atau seolah-olah kamu menginginkan hal yang paling buruk akan terjadi. Gak usah. Ya, kalau mereka malas, mereka tidak menginginkanmu, kenapa kamu terlalu baper? Orang kan tidak bisa memaksa kalau kita mau menginginkan seseorang. Contohnya, kamu suka si A, terus si A tidak mau kamu. Ya hak dia kan? Masa kamu mau paksa harus dia suka kamu? Makanya saya bilang jodoh itu kita nggak tahu. Entah hari ini, besok, lusa, 10 tahun, 50 tahun, atau selamanya. Ini contoh. Makanya saya bilang selama dia masih mencintaimu, cintailah dia. Tetapi kalau pada saat dia sudah tidak mencintaimu, lepaskan. Ya, karena cinta itu tidak bisa dipaksa. Kamu mau dipaksa bisa. Ya, tetapi kalau memang dia masih mencintaimu, kenapa tidak kita berjuang, dan kamu mencintainya juga, kenapa tidak berjuang? Di sini ada beberapa yang mencintai, sama-sama mencintai tapi gengsi, ya salah sendiri. Ya, tetapi di sini ada beberapa yang merasa tidak adil. Kita bicara yang tidak adilnya ya. Merasa kamu berjuang sendiri, stres sendiri, pusing sendiri. Dia santai-santai doang. Dan itu kamu masukkan dalam hati. Kalau kamu masih sanggup ya silahkan. Kalau tidak ya harusnya kamu bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, menjadi tameng untuk jiwamu, dimana dari keputusanmu.
Kita kan pusing juga kalau kita itu berdrama. Ya, seolah-olah saya suka kamu, saya sayang kamu, saya membenarkan kesalahanmu, saya membenarkan perlakuanmu itu yang pemalas. Kita harus komunikasi. Kalau dikasih tahu nggak mau dengar, dikasih tahu tidak mau berubah, ya berarti memang dirinya itu sudah apa ya? Kalau dibilangnya sudah nggak mau gitu. Nggak bisa kalau kita bicara dengan orang yang tidak mau bicara, tidak mau introspeksi, susah. Ya kalau satu-satunya kamu harus mengalah. Kalau kamu tidak mengalah berarti kamu yang harus bisa lebih, kalau tidak mampu mengalah ya, bukan tidak mampu mengalah, maksudnya kamu tekanan batinnya tinggi. Kan manusia itu punya tekanan batin tuh beda-beda ya. Dia punya kekuatan gitu. Ada yang bisa nggak apa-apa Kak Ica, yang penting saya bersamanya atau bagaimana ya terserah lah. Tetapi saya di sini bicara sama para Virgo yang tidak kuat gitu. Kalau kamu tidak kuat berarti kamu harus mencari perlindungan untuk dirimu. Ingat dirimu berharga. Karena saya lihat di sini juga ada perselingkuhan. Ya, seolah-olah kamu itu nggak dianggap, dia foto-foto posting-posting dengan sahabatnya padahal teman rasa pacar, bilang sahabat, padahal istri atau suaminya nggak diposting, malah sahabatnya yang diposting, lawan jenis lagi, ya, tidak dinafkahi, dianggap biasa, ya, seolah-olah kesalahannya itu dilimpahkan semua kepada kamu. Saya merasakan di sini energi sakit hati luar biasa. Ya jangan dipendam, rugi kamu, ruginya di kamu. Kamu bisa sakit, rezeki nggak baik, hubungan dengan orang lain pun sama, karena kamu emosi, akhirnya kamu emosinya dilimpahkan ke mungkin anak, keluarga yang lain, atau sahabat. Itu secara tidak langsung dari ucapanmu, tindakanmu, jadi menambah masalah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih enjoy. Tidak usah terlalu pusing dengan orang-orang, itu bukan tempatmu soalnya. Makanya tadi saya bilang, carilah tempatmu, di mana kamu dihargai, diinginkan, dicintai, disayangi, itu tempatmu di situ. Kamu sekarang cari orang-orang yang menyayangimu, mencintaimu tulus apa adanya, itu tempatmu di situ. Bukan kamu mencari orang-orang yang menjudgemu, menfitnahmu, menduakanmu, baru kamu mau bikin dia baik. Ya, bukan berarti saya mendebar kebencian ya, tidak. Tapi ini saya bicara ranahnya dari psikologis, dari mental ya. Jadi kalau mentalmu tidak kuat, ya berarti kamu harus memberikan perlindungan pada dirimu dari keputusanmu. Entah kamu menjaga jarak ataupun pergi. Intinya gitu aja. Tapi bukan berarti saya suruh kamu cerai dan berpisah ya, no. Ya itu urusan kamu, itu pilihanmu. Saya cuma di sini bicara tentang untuk kesehatan mentalmu, kesehatan jiwamu. Ya, karena apa? Kalau dampaknya kamu tidak berbahagia, ya dampaknya nanti kesakit, masalah banyak, hutang banyak, masalah itu yang muncul. Ya. Oke, berikutnya terakhir apa yang ingin semesta sampaikan? Semesta sampaikan masalah Queen of Pentacles ini, orang sombong, songong, ya. Kamu dekat-dekat orang sombong dan songong. Kok sama sih? Kok sombong dan sombong? Sombong, angkuh, kayak ya walaupun ini mereka kaya tapi attitude-nya nggak bagus, ngapain? Ya, kita kan harus mencari orang yang tadi saya bilang, harus mencari orang yang bisa menghargaimu, itu tempatmu. Bukan karena dia kaya kamu begitu, bukan karena seenaknya saja ya. Akhirnya apa? The Hangman, menggantungkan dirimu. Ya, seolah-olah tuh kamu nggak ada harga diri. Ya, kamu kalau digantung itu enak tidak? Enggak kan? Sakit, capek. Tapi karena dia kaya jadi Kak Ica. Emangnya kamu nggak bisa kaya? Kamu keluar dari dia, kamu orientasinya up, kerja betul-betul serius, tekun, pasti kamu juga bisa kaya. Kaya pun banyak. Kaya hati, kaya anak, ya kaya duit, kaya kesehatan. Kaya kan banyak, jangan lihat hanya dari duitnya. Tuh, kamu kerja pasti bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi ingat jangan bergaul dengan orang-orang sombong dan songong. Aduh, kok sombong dan songong, pokoknya itu deh, karena mulutku sudah 2 kali ya saya bilang sombong dan songong. Padahal maksudnya sama, orang-orang sombong gitu, orang-orang angkuh. Dan itu terjadi di mana kamu berada di situ, di mana dia merendahkanmu. Ini kan menggantungkan, ini kan ibaratkan kamu sebenarnya tidak nyaman di situ, tapi kamu harus di situ seolah-olah saya nyaman. Ini ada mungkin dari orang tuamu, membanding-bandingkan kamu dengan saudaramu. Saya merasakan di sini energinya ya. Atau kakakmu atau adikmu atau siapa yang sombong karena prestasinya, kamu serasa kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa.
atau pasangan yang merasa bahwa kamu tuh hanya pengganggu, kamu itu hanya pemboros, kamu pokoknya tuduh-tuduh sembarang, atau pimpinan kerja yang mau hanya hasil akhir yang wow, tidak mau membimbing, tidak mau mengayomi, ya. Harus berhasil, target harus berhasil. Kalau tidak marah. Itu bukan tempatmu di situ. Carilah tempatmu yang memang kamu nyaman. Ya. Dan ingat, kebahagiaan diri itu bukan dari luar diri, tapi dari dalam diri. Ciptakan kebahagiaan dari dalam dirimu, bukan mencari dari luar diri. Itu sangat apa ya, yang kamu rasakan saat ini ya. Kalau orang tidak mencintaimu, kamu langsung marah, sakit hati, patah hati. Ngapain? Mereka mencintaimu itu hak mereka. Mereka menyayangimu itu hak mereka. Mereka menyayangimu dan mencintaimu itu adalah bonus untukmu. Kamu tidak bisa mengharapkan itu. Tetapi ingat, kamu tetap kalau mau mencintai, cintailah yang tulus. Tanpa mengharapkan. Kalau mengharapkan Kak Ica, ya itu namanya kamu berdagang. Iya kan, bisnis. Dia kasih kamu apa, kamu kasih dia apa. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan hati, tulus aja. Dia balas, syukur, tidak juga ya nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang itu bonus. Karena bicara hati kita nggak bisa paksa. Itu yang tadi saya bilang jodoh. Mungkin besok, lusa, tahun depan kita nggak bisa paksa. Ya. Jadi paling utama adalah mencintai diri sendiri. Selama kamu bisa mencintai diri sendiri, kamu tidak minta validasi dari orang lain. Tetapi jangan kaget, karena pada saat kamu bisa mencintai diri sendiri, orang yang betul-betul mencintai kamu tuh akan datang. Kenapa? Kamu menarik energinya. Jadi untuk bisa sesuai tema kita, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ya, itu dari diri sendiri, terpancar dari diri sendiri, di mana kamu harus keluarkan negatif-negatif dalam dirimu. Merasa kecil, merasa tidak enak, merasa tidak diinginkan. Ya, ini semua dalam dirimu kamu pendam. Akhirnya hidupmu hancur karena dirimu, karena keputusanmu, karena memendam energi negatif, memendam luka batin. Lepaskan, berikan pemaafan untuk dirimu, pemaafan juga untuk orang lain. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalumu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan pikiranmu, dengan ucapanmu, tindakanmu, dan keyakinanmu. Ya, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan abadi dari diri, bukan minta dari orang luar, bukan minta dari si A, si B, si C, tapi dari dirimu yang ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate untuk kamu Virgo ya. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya mau ke inisial dulu, dimana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang membuatmu tidak bahagia, dimana di sini ada terkoneksi dengan huruf O, ada huruf N, ada huruf E, K, D, U, Y, Q, ada huruf G, L, ada S, K, A, T, C, V, W, H, R, dan J. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan O N E K, D U Y K, G L S K A, T C V W H R dan J ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu terkoneksi ya. Oke, di sini kita lihat ya, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Gemini, ada Pisces, ada juga Scorpio, ada Leo, ada Taurus, Capricorn, dan ada Libra. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Leo, Taurus, Capricorn, dan Libra.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.